Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas SDA 1, ingin membahas mengenai meta-analisis performa model deep learning dalam diagnosa polycystic ovary syndrome atau PCOS berbasis citra medis. Kami terdiri 5 anggota, yakni Dara Divinta, Dara Sonia, Muzina Hisham, Aura Najma, dan Dika Dian. Pendahuluan. Jadi, polycystic ovary syndrome atau PCOS ini telah mempengaruhi 4-8% wanita usia subur. PCOS menyebabkan gangguan siklus menstruasi, infertilitas, dan meningkatkan risiko penyakit metabolik seperti diabetes mellitus tipe 2 dan obesitas. Nah, PCOS ini dapat didiagnosis melalui gambaran pemeriksaan pencitraan medis, terutama ultrasonografi atau yang biasa kita sebut OSG. Nah, diagnosis PCOS ini dapat dibantu menggunakan deep learning, contohnya yakni convolutional neural network atau yang biasa kita kenal CNN. Nah, dari model CNN yang mengklasifikasikan citra OSG ovarium ini, itu udah banyak banget jurnalnya, sehingga kami perlu meta-analisis untuk menunjukkan akurasi dan sensitivitas yang sangat terbaik di antara penelitian-penelitian yang lainnya. Dalam penelitian ini, kami menggunakan kerangka PICO untuk membantu menyusun meta-analisis secara sistematis dan terarah. PICO terdiri dari 4 elemen, yaitu population, intervention, comparison, dan outcome. Populasi yang kami fokuskan adalah wanita yang diperiksa untuk PCOS menggunakan citra medis seperti USG atau MRI. Intervensinya berupa penggunaan model deep learning seperti CNN, PTD16, SNET, dan model gabungan. Untuk pembanding, sebagian besar studi tidak menyebutkannya secara langsung sehingga evaluasi dilakukan berdasarkan label kebenaran dari dataset. Sedangkan outcome dilihat dari performa model seperti akurasi, presisi, recall, dan spesifisitas. Kerangka PICO ini memudahkan kami dalam menyaring studi yang relevan dan menyusun data untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, dalam studi ini kami menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat dengan memastikan hanya studi yang relevan dan kualitas yang dianalisis. Kriteria untuk inklusinya mencakup studi yang menggunakan citra medis seperti USG, MRI, atau CT scan dalam mendiagnosis PCOS, kemudian studi yang mengimplementasikan metode deep learning seperti CNN dan atau SNET, kemudian studi yang memiliki minimal 100 gambar sebagai data pelatihan. Selanjutnya adalah studi yang menyajikan metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, dan recall, dan kemudian kriteria selanjutnya adalah serta diterbitkan dalam rentang waktu di antara tahun 2021 hingga tahun 2025. Sementara itu, studi dieksklusi apabila hanya menggunakan data klinis citra memakai algoritma deep learning, tidak melakukan metrik evaluasi, tidak tersedia secara open access, atau jumlah datanya terlalu sedikit. Dengan pendekatan ini, kami memastikan kualitas dan relevansi data dalam meta-analisis tetap tinggi. Selanjutnya adalah strategi pencarian. Strategi pencarian literatur dilakukan secara sistematis pada tanggal 9 Juni 2025. Kami menggunakan perangkat lunak publish operis yang terintegrasi dengan database fokus. Kata kunci yang kami gunakan adalah PCOS deep learning tanpa operator boolean untuk menjaga keluasan cakupan pencarian. Dari hasil awal sebanyak 111 artikel dilakukan seleksi berlapis sesuai pedoman Prisma hingga akhirnya diperoleh 20 artikel yang memenuhi seluruh kriteria inklusi dan digunakan dalam meta-analisis. Selanjutnya terdapat seleksi studi dan data. Jadi artikel ini akan diseleksi sesuai dengan pedoman Prisma. Awalnya terdapat 111 artikel yang kita dapatkan, namun dalam proses ini terdapat penghapusan 13 data dikarenakan 2 diantaranya ada duplikasi dan 11 artikel merupakan artikel ilmiah atau conference paper. Kemudian 94 artikel yang tersisa ini diseleksi lagi pada tahap kedua berdasarkan judul dan abstraksi. Ini terdapat 44 artikel yang tereliminasi, yakni 5 artikel berupa systemic review, 15 artikel yang tidak meneliti deteksi PCOS secara spesifik, dan 24 artikel yang menggunakan machine learning non deep learning. Nah, kemudian ini menyisakan 54 artikel. Namun pada tahap terakhir dilakukan evaluasi ketersediaan seluruh isi artikel secara gratis dan keterpenuhan metrik evaluasi. Dalam 30 artikel ini tidak dapat diakses secara terbuka dan 3 artikel yang lainnya tidak memasukkan metrik evaluasi secara lengkap. Sehingga diperoleh 20 artikel yang memenuhi seluruh kriteria dan dapat digunakan dalam proses meta-analisis. Jadi proses seleksi studi yang sudah dijelaskan tadi itu berdasarkan metode Pfeffer Methodology for Systematic Review atau meta-analisis atau PRISMA, di mana itu kemudian membantu peneliti untuk melaporkan hasil penyaringan studi yang digunakan untuk meta-analisis ataupun systematic review. Gambar dari proses PRISMA bisa dilihat pada gambar 1 di mana sebagai berikut, di mana database kita itu yang terkait database fokus dengan bantuan hasil publikasi hasil publikasi empiris, sedangkan dari 111 kita saring sampai akhirnya kita gunakan untuk meta-analisis ini 20 studi. Selanjutnya, karakteristik studi. Meta-analisis ini menggunakan 20 studi membahas mengenai performa metode yang dibuat, terutama di dan hybrid model dalam deteksi PCOS melalui data citra USG maupun data klinis. Sebagian studi menggunakan data struktur dari Kaggle dengan ukuran yang bervariasi. Model yang digunakan juga bermacam-macam. Begitu juga dengan proses ini digunakan dalam studi-studi dalam analisis ini. Selanjutnya adalah para tabel menunjukkan karakteristik studi. Dari tabel ini terlihat hasil ekstraksi yang kami dapatkan dari studi yang telah kami baca. Ada arsitektur utama, tipe jaringan, model DL, dataset jumlah dataset training, akurasi, presisi, recall, apakah menggunakan fragmentasi, normalisasi, imbalance, dan komponen khusus dalam model. Dalam meta-analisis ini, kami menggunakan model fixed effects dan random effects untuk mengevaluasi dalam metrik utama yaitu akurasi, presisi, dan recall. Model fixed effects menghasilkan estimasi akurasi sebesar 3,7338 dengan standar error 0,0492 dan interval kepercayaan 95% antara 3,673 hingga 3,832. Nilai Z-nya 75,828 dan p-value-nya kurang dari 0,0001, menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Meskipun nilai ICC-nya paling rendah, yakni nilai 194,92, nilai equal sebesar 90,60% menunjukkan ada heterogenitas tinggi atas studi. Untuk presisi, estimasinya 2,9690 dengan standar error 0,0362 dan interval kepercayaan yang sangat sempit yaitu dari 2,8980 sampai 3,0400. Nilai Z-nya bahkan lebih tinggi yaitu 81,94 dengan p-value juga kurang dari 0,001 menunjukkan hasil yang sangat stabil. Namun equal nya 96,68% yang artinya variasi antar studi masih sangat besar. Sementara itu, PICO memiliki estimasi 2,9168 dengan standar error 0,0422 dan interval antara 2,8340 hingga 2,9996. Nilai Z-nya 69,06, p-value-nya kurang dari 0,0001 tapi dengan equal tinggi sebesar 97,24% yang menunjukkan bahwa model ini tidak mampu menangkap perbedaan antar studi. Jadi meskipun hasilnya signifikan dan akurat dalam input data, tingginya heterogenitas membuat model fix kurang ideal sehingga dalam kondisi seperti ini model random effect lebih direkomendasikan. Selanjutnya terdapat random effect untuk 3 metrik yang kita gunakan, yakni metrik seperti akurasi, presisi, dan recall untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap kualitas prediksi model. Yang pertama, hasil random effect akurasi, di mana jumlah studinya terhadap 20, rata-rata akurasinya ada 0,9839, di mana interval kepercayaan 95% itu memiliki nilai dari 0 hingga 9765 hingga 0,989 dan nilai T-nya 22,18, p-value-nya kurang dari 0,001, equal rate-nya 90,69%, hanya 3,26, di mana terdapat 2,7 hingga 3,85, tau kuadratnya 0,5842, tau atau standar deviasinya 0,7643, UCQ mendapatkan 202,19 dengan p-value-nya 0,0001, di mana modelnya menggunakan random effect Hartranft dan transformasinya logit. Kemudian estimasinya menggunakan expected maximum likelihood atau RML. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat heterogenitas yang cukup tinggi antara studi dengan nilai yang terbesar, hingga nyatanya terdapat 91% variansi antar hasil studi disebabkan oleh perbedaan karakteristik studi, bukan faktor acak. Berikut gambar forest plot yang menggambarkan hasil akurasi dari masing-masing studi dalam meta-analisis. Selanjutnya adalah hasil dari random effect untuk medical precision. Analisis presisi menggunakan pendekatan random effect model dengan metode Tunggat dan RML dilakukan untuk menilai seberapa model dalam mengklasifikasikan kasus positif PCOS. Dari 20 studi diperoleh rata-rata presisi sebesar 97,53% dengan interval kepercayaan yang sempit yaitu di antara 96,36% sampai 98,3%. Hal ini menunjukkan adanya stabilitas yang tinggi. Namun tidak berarti standar studi sangat tinggi dan diberikan nilai I-square sebesar 96,7%. Ini mengindikasikan variasi antar studi yang sangat besar. Hal ini bisa disebabkan oleh perbedaan arsitektur model maupun teknik processing data. Kemudian bisa dilihat juga untuk gambar dari masing-masing studinya. Dari secara keseluruhan, hasil menunjukkan bahwa meskipun model deep learning sangat presisi, masih diperlukan kehadiran dalam generalisasi karena adanya perbedaan antar studi yang cukup signifikan.
Selanjutnya untuk recall diperoleh rata-rata sebesar 0,988 atau sekitar 98,8% dengan tingkat kepercayaan 95% antara 0,9659 hingga 0,9893. Hasil ini signifikan secara statistik dengan T sama dengan 13,89 dan p-value kurang dari 0,0001. Namun tingkat heterogenitas antar studi sangat tinggi yang ditunjukkan oleh I kuadrat sebesar 97,2% sama dengan 6,02 dan tau kuadrat sama dengan 1,1771. Artinya meskipun recall tinggi dan stabil, perbedaan antar studi tetap besar dan perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil. Forest plot juga memperlihatkan hampir semua studi memiliki recall di atas 0,90, tapi panjang interval yang bervariasi menunjukkan adanya keragaman data yang cukup signifikan. Selanjutnya adalah hasil dari meta regresi, di mana meta regresi ini dilakukan untuk mencari tahu faktor apa saja yang mempengaruhi performa model. Analisis ini menggunakan 9 studi, salah satu studi dieliminasi akibat tidak yang lengkap, dan hasilnya menunjukkan bahwa 100% variasi antar studi dapat dijelaskan oleh faktor koordinator dengan nilai ISO 0%, yang artinya tidak ada variabilitas residual yang persisten. Beberapa faktor yang terbukti bisa kita lihat yaitu moderator yang memiliki p-value kurang dari 0,05. Kami misalkan dalam pada meta regresi. Di antaranya ada penggunaan pattern model, penanganan data imbalance, penggunaan arsitektur bench block, DFU RCM, serta inception. Namun penggunaan residual block justru menurunkan akurasi secara signifikan. Jumlah data pelatihan yang besar juga sedikit menurunkan akurasi, kemungkinan karena tingginya variasi dalam data yang tidak diimbangi dengan kapasitas model. Dengan demikian, meta regresi ini memberikan wawasan penting bagi pengembangan model yang lebih akurat di masa depan. Selanjutnya dilakukan analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas ini perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa kuat dan stabil hasil meta regresi terhadap perubahan data atau asumsi yang digunakan dalam analisis. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan hasil yang diperoleh tidak bergantung pada satu atau beberapa studi yang memiliki pengalaman besar terhadap model. Analisis sensitivitas ini dilakukan dengan cara menghapus satu studi dari analisis yang biasa disebut dengan metode Leaf-One atau mengelompokkan studi berdasarkan karakteristik tertentu kemudian melihat apakah hasil meta regresi berubah secara signifikan. Berikut merupakan tabel menunjukkan hasil analisis sensitivitas model meta regresi. Berdasarkan tabel ini, dengan menggunakan metode Leaf-One didapatkan bahwa model meta analisis stabil dan tidak berubah secara signifikan meskipun satu studi dihilangkan dari analisis. Hal ini menunjukkan bahwa model tidak memiliki sensitivitas yang tinggi. Nilai proporsi yang diperoleh setelah masing-masing studi dihilangkan berbeda di antara 0,986 hingga 0,952. Sangat dekat dengan nilai rata-rata dari semua studi yaitu 0,9839. Hal ini menunjukkan bahwa tidak studi tertentu yang secara signifikan mempengaruhi hasil akhir. Selain melakukan analisis sensitivitas, menguji kemungkinan adanya bias pada studi juga perlu dilakukan. Bias pada studi terjadi ketika hanya studi dengan hasil yang signifikan atau sesuai harapan yang dipublikasikan. Sementara studi dengan hasil negatif atau tidak signifikan cenderung tidak dipublikasikan. Hal ini dapat menyebabkan hasil meta analisis menjadi tidak akurat atau bias. Untuk mendeteksi bias publikasi digunakan funnel plot, yaitu grafik yang menampilkan hubungan antara ukuran efek suatu studi dengan ukuran sampel yang atas dan detailnya. Selain menggunakan funnel plot, juga metode statistik yang digunakan untuk mengecek bias dari studi publikasi yaitu dengan menggunakan egregitas. Egregitas sendiri merupakan pengujian regresi linear terhadap asimetri dari funnel plot. Pengujian ini menggunakan hipotesis dengan hipotesis 0 tidak terdapat publikasi dan hipotesis 1 terdapat bias publikasi. Dari tabel 9 terlihat hasil egregitas meta analisis untuk akurasi. Dari hasil meta analisis ini didapatkan nilai statistik sebesar 2,25 dengan garis kebebasan sebanyak 18 dan nilai p-value sebesar 0,0371. Karena nilai p-value lebih kecil dari atas signifikan 0%, maka memiliki keputusan tolak hipotesis 0. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi bias publikasi pada studi yang dianalisis. Hal ini juga bisa dilihat dari funnel plot pada gambar 5. Dari gambar ini terlihat bahwa sebenarnya titik tidak sepenuhnya simetris, terdapat beberapa titik yang lebih dikumpul di satu sisi atau ada juga titik yang berada jauh dari pola umum. Selanjutnya juga dilakukan hasil egregitas untuk meta analisis presisi. Dari hasil egregitas untuk meta analisis presisi didapatkan nilai p-value sebesar 0,0060. Hal ini menunjukkan keputusan tolak hipotesis 0 karena nilai p-value-nya lebih kecil dari atas signifikansi 5%. Hal ini juga menunjukkan hasil yang sama seperti hasil sebelumnya, yaitu kemungkinan adanya bias studi. Hasil funnel plot untuk meta analisis presisi juga menunjukkan bahwa sebagian besar titik berada di kedua sisi garis tengah. Walaupun tidak simetris secara sempurna, pola sebenarnya terlihat cukup merata dan tidak menunjukkan adanya kumpulan titik yang hanya di satu sisi grafik. Namun pola ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pola yang jelas sehingga menunjukkan bahwa adanya bias studi. Yang tabel 11 juga menunjukkan hasil egregitas untuk meta analisis recall. Dari hasil ini didapatkan nilai p-value sebesar 0,019, di mana dapat keputusan tolak hipotesis 0. Hal ini menunjukkan bahwa ada bias publikasi dalam meta analisis recall. Hasil funnel plot juga menunjukkan bahwa sebagian besar titik berada di sekitar garis tengah, tetapi ada beberapa titik yang masih berada jauh dari kumpulan utama, terutama di bagian bawah dan sisi kanan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya bias pada publikasi. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa model diklat bekerja sangat baik dalam membantu diagnosis PCOS. Hasil meta analisis menunjukkan rata-rata akurasi 98,39%, presisi 97,53% dan recall 98,8%. Ketika nilai ini tinggi dan stabil, artinya model cukup konsisten dalam menganalisis kasus positif. Namun hasil antar studi ternyata beragam ditunjukkan oleh nilai I kuadrat tinggi atas 90%, yang artinya ada perbedaan besar antara studi satu dengan studi yang lain. Karena itu kami melakukan meta regresi untuk mencari tahu perbedaannya. Hasilnya performa model dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jenis model yang digunakan, apakah menggunakan pre-trained model, teknik augmentasi dan jumlah data pelatihan, misalnya model dengan pre-trained atau menggunakan teknik seperti SMOTE, serta arsitektur seperti Google STM dan Denseblock menunjukkan hasil lebih baik. Kami juga melakukan analisis sensitivitas, yaitu menghapus satu studi secara bergantian, hasilnya tetap stabil di kisaran 98,26% hingga 98,52%. Jadi tidak ada satu studi pun yang terlalu mempengaruhi hasil keseluruhan. Terakhir kami temukan adanya kemungkinan bias publikasi. Beberapa studi menyimpang dan sebaran data tidak rata. Berdasarkan funnel plot dan egregitas, ini menunjukkan bisa jadi hanya studi dengan hasil bagus yang dipublikasikan sehingga hasil keseluruhan terlihat lebih baik dari kondisi sebenarnya. Selanjutnya adalah implikasi klinis atau manfaat di dunia kesehatan. Hasil analisis ini memiliki implikasi yang penting bagi dunia klinis dengan rata-rata akurasi presisi dan recall yang telah disebutkan, yaitu akurasi di angka 98,9%, presisi di 92,53% dan recall di 98,8%. Model diploning terbukti sangat dalam membantu diagnosis PCOS dan medis. Model yang dengan teknik augmentasi dan arsitektur seperti Denseblock dan DFU atau RCM sangat potensial diterapkan sebagai alat bantu diagnosis klinis. Manfaat klinisnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah mempercepat diagnosis, kemudian juga mengurangi beban interpretasi manual, kemudian memungkinkan deteksi dini PCOS yang penting untuk mencegah komplikasi seperti infertilitas dan gangguan metabolik. Temuan ini juga memberikan landasan bagi pengembangan sistem komputer diagnosis atau EAG yang dapat diintegrasikan ke dalam praktik klinis, terutama di wilayah dengan keterbatasan tenaga spesialis atau akses laboratorium lanjutan. Namun implementasi di dunia nyata perlu mempertimbangkan kualitas data input, validasi eksternal dari model yang digunakan, serta integrasi dengan protokol klinis yang ada. Selanjutnya, kekuatan teman-teman penelitian ini terletak pada fokusnya pada penelitian penerapan deep learning dalam deteksi PCOS berbasis kita medis. Berbagai arsitektur deep learning dianalisis dalam hal ini memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai performa metode. Salah satu penelitian ini adalah penggunaan model efek yang efektif dalam akomodasi variasi antar studi. Hal ini dibuktikan oleh heterogenitas atau I kuadrat yang sangat tinggi, di mana artinya model ini menjelaskan variasi antar studi secara memadai. Hasil meta regresi juga sangat bagus dan sangat sempurna, di mana I kuadratnya 100%. Artinya seluruh heterogenitas studi dapat dijelaskan oleh moderator yang dimasukkan. Tetapi penelitian ini juga memiliki keterbatasan, yaitu sumber literatur yang terbatas. Karena literatur ini hanya berdasarkan literatur yang berada di database Scopus, sehingga mungkin membatasi ragam studi dan potensi inklusi publikasi dari sumber lain. Kemudian karena hanya 20 studi dianalisis, jumlah studinya itu relatif sedikit. Mungkin ini bisa mempengaruhi kekuatan estimasi efek gabungan yang dihasilkan. Kemudian penelitian yang kami analisis ini dominasi data setnya dari Kaggle. Jadi mungkin saja terjadi bias dan membatasi generalisasi temuan. Kemudian karena bias publikasi itu menunjukkan bias publikasi yang memang ada, jadi kecenderungan studi itu yang dipublikasikan cuma dengan yang akurasi tinggi, karena semuanya akurasi tinggi. Hal ini menyebabkan estimasi gabungan yang mungkin overestimate daripada performa sebetulnya. Kesimpulan dari meta analisis yang kami lakukan ini menunjukkan bahwa model deep learning untuk mendiagnosis polycystic ovarian serama PCOS ini memiliki rata-rata akurasi 98,39, presisi 97,53 dan recall 9,08. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi deep learning dapat menjadi alat bantu yang efektif dan efisien dalam proses diagnosis klinis, terutama dalam mengidentifikasi kasus positif secara akurat dan konsisten. Namun ditemukan bahwa terdapat faktor-faktor yang memengaruhi seperti teknik normalisasi, model pre-train, optimalisasi serta arsitektur tertentu yang sehingga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan akurasi. Sebaliknya, penggunaan residual block dan ketidakseimbangan data yang tidak ditandatangan dengan baik dapat menurunkan performa akurasi dari suatu deep learning. Nah, temuan ini
dapat digunakan sebagai dasar untuk diterapkan pada keterbatasan tenaga ahli dan fasilitas pemeriksaan lanjutan, serta membuka peluang untuk mengintegrasikan teknologi deep learning ke dalam layanan kesehatan nasional, termasuk sistem deteksi dini penyakit reproduksi pada perempuan. Namun karena ditemukan indikasi bias publikasi, maka diperlukan lebih banyak studi dan pendekatan terbuka, data seperti beragam dan validasi eksternal agar sistem yang berkembang dapat benar-benar akurat dan inklusif untuk populasi yang lebih luas. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.